Pada bulan Januari, tulang kering perlahan tumbuh menjadi tubuh berdaging, dan dalam api, lengan, ujung jari, dan kaki secara bertahap memadat. Siluet itu masih ramping, dan bahkan memiliki beberapa titik kelemahan, tetapi memberikan perasaan banyak kaisar naga. Tetapi tampaknya darah naga mendidih, dan terik matahari telah mengubahnya. Perlahan-lahan, suhu tubuh siluet menjadi tenang, dan nyala api di dalam tubuh tampaknya tidak lagi ganas. Dan Hao Suangying, yang duduk bersila di tudung Suantian, juga membuka matanya. Qin Yichen berdiri seperti itu. Dia tidak mengambil langkah selama 7 tahun, tetapi pada saat ini, dia melihat ke arah cahaya pupil Kaisar Naga Langit pertama, tetapi dia sangat tenang. Selain bersyukur, dia percaya diri. Jenis kepercayaan diri, tampaknya ketika Anda baru saja menginjak istana bela diri naga ini, Anda tidak dapat menyamarkannya di hadapan embun beku yang menggigit. Leluhur, tolong beritahu saya, suara Qin Yichen datar, melambaikan lengan bajunya. Tudung Suantian diubah menjadi pita emas hitam, yang jatuh ke telapak tangannya dan jatuh ke dalam ring. Ziyun menatap matanya, tetapi pada saat yang sama, dia kagum. Bos menyingkirkan penutup Suantian. Ketika banyak kaisar naga melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi rumit, dan Hao Qingyu bergumam, Yichen, sudah memenangkan setengah langkah. Hanya Geqian yang tersenyum. Untuk Yichen, itu tidak dihitung. Namun, sepertinya inilah alasan mengapa Dewa Naga Muda ini bisa berdiri kembali saat tertusuk es. Nafas Hao Suangying tenang. Saat ini candi tidak lagi tertutup salju seperti embun beku. Saya tidak tahu berapa lama masa lalu, tembakan Hao Suangying. Pada saat itu, seekor naga es muncul. Melihat ke depan, naga es itu penuh dengan sisik naga, tetapi esnya dingin dan jernih, tanpa noda sedikit pun. Naga es mengepalai, dan embun beku dari berbagai dunia tampaknya terkondensasi di mulut naga. Bahkan banyak kaisar naga dapat merasakan bahwa jantung naga Hao Suangying berdetak kencang. Karena setiap saat dia melompat, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih dingin. Hati naga memadat, membuat orang Ziyun merasakan betapa kuatnya Kaisar Naga Langit ini. Mereka dapat yakin bahwa ketika Icetan menembus bosnya 7 tahun lalu, Hao Suangying mungkin tidak mengeluarkan air. Namun, di mata Qin Yichen, nafas naga di mulut Hao Suangsado adalah energi dingin murni. Di antara energi, lapisan es dan kabut, Dao Mark berpotongan. Bang! Tetapi pada saat itu, Dao Mark sangat bersinar, mengalir ke Qin Yichen. Kuil itu telah meninggalkan jejak biru muda kemanapun ia lewat, dan sepertinya itu tidak akan pernah terhapus. Pada saat itu, Qin Yichen juga menghunus pedangnya. Itu masih pegangan kiamat, dan itu masih pemenggalan trik kreatifnya sendiri. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. 100.000 pedang naga semuanya berubah menjadi satu naga api surgawi. Naga api berlari kencang seperti gunung berapi, mengamuk dan ganas, dan Qin Yichen memegang pisau di kepala naga. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Dua bayangan naga saling berhadapan, surga jatuh dan bumi terbelah. Kuil terus bergetar, dan bayang-bayang kaisar naga terus berputar dan terhuyung-huyung. Bahkan palu Geqian memegang palu dewa dan mengetuk, sebelum mengembunkan perisai cahaya, memberkati semua orang di luar. Melihat es dan api yang terhuyung-huyung, mata naga Hao Qingyu penuh dengan kengerian. Ini adalah adegan besar yang pernah dia dambakan bahkan dalam mimpi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, di antara dua bayangan naga, cahaya pedang tiba-tiba melintas, dan dalam waktu singkat, bayangan naga itu salah, tetapi mereka melihat dua siluet berdiri berhadapan. Hao Suangying jatuh di tempat Qin Yichen tertusuk es 7 tahun lalu, dan Qin Yichen berdiri di tempatnya. Hao Suangying tertawa, kamu menang. Nada hampir tidak turun. Saya melihat bahwa rambut panjang Hao Suangying seperti sutra es dipotong menjadi seuntai, dan sebelum jatuh ke tanah, itu terbakar menjadi abu dan berserakan dengan angin. Di kuil, ada keheningan yang mematikan. Terlepas dari adegan ini, ketika siluet sosok ramping mencabut duri hatinya dan berdiri dengan dada terangkat, dia ditakdirkan. Namun, ketika Hao Suangying mengembuskan nafas naga, kepercayaan diri Ziyun terguncang lagi. 7 tahun. Adegan yang mereka harapkan akhirnya berubah menjadi kenyataan. Namun, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya dasi. Hao Suangying mengedipkan matanya yang indah, yang sepertinya tidak lagi sedingin itu. Kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu menggunakan benda asing, jadi kamu terikat. Ini hanya salah satunya, Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. 7 tahun yang lalu, senior mungkin telah mengambil nyawaku. Hao Suangying tidak menoleh ke belakang. Kamu salah. Kamu bisa menghentikan paku es itu. Itu adalah kemampuanmu sendiri. Aku tidak memegang tanganku. Terlebih lagi, kenapa kamu tidak membiarkanku? Hao Suangying mengacu pada saat ketika Qin Yichen menarik Suantian Hut. 7 tahun yang lalu, Qin Yichen memberkati dirinya sendiri dengan penutup Suantian. Tetapi Hao Suangying tahu bahwa penutup Suantian ini pasti jatuh di kepalanya.
Hao Xuangying siap untuk menjaga Xin Tianchan ketika dia melindungi Qin Yichen, yaitu duri es pedang es. Dan saat Qin Yichen memindahkan Xuan Tianchan, duri esnya mengikuti. Kesuksesan besar. Tapi 7 tahun kemudian, dia disegel di tudung Xuan Tian. Inisiatif untuk membuka atau tidak tudung Xuan Tian terserah Qin Yichen. Qin Yichen sepenuhnya mampu meniru 7 tahun lalu. Pertama mendapatkan momentum, dan kemudian menarik tudung Xuan Tian, yang pasti akan memimpin. Kesempatan pertama sudah cukup untuk mempengaruhi hasil. Tapi Qin Yichen tidak melakukan ini. Namun, kalimat Qin Yichen berikutnya adalah tubuh manis Ling Hao Xuangying yang bergetar. 7 tahun. Senior, tidak bisakah kamu benar-benar membuka penutup Xuan Tian? Kalimat ini sepertinya telah menghancurkan hati Hao Xuangying. Dia dapat menggunakan Qin Yichen selama 7 tahun untuk menghancurkan satu demi satu Icichle yang terlahir kembali dari abu. Hao Xuangying juga mendengarkan khotbah 7 tahun Gesi. Apakah dia benar-benar tidak tumbuh? Bahkan apa yang dibicarakan Gesiai dan apa yang dibicarakan Gesi paling bermanfaat baginya. Tetapi Qin Yichen tidak mempercayainya. Bahkan jika dia tidak dapat menyingkirkan penutup Xuan Tian sepenuhnya. Tetapi dengan kekuatan Hao Xuangying segel, apakah selalu baik-baik saja? Sebelum dia berdiri, selama Hao Xuangying mendesak sinar es dingin lagi, dia akan dibunuh. Puci, Hao Xuangying tersenyum, seperti kakak perempuan di sebelah. Tersenyum pada adik laki-lakinya yang keras kepala. Bahkan jika itu seri, bukankah kamu lulus level? Untaian rambut Hao Xuangying telah tumbuh di bawah kilauan es, dan Qin Yichen menatap matanya dan tertawa. 7 tahun lalu, Hao Xuangying mengandalkan Avenue of Ice untuk menekan pedang dan senjatanya. Tapi hari ini, 7 tahun kemudian, Qin Yichen memadat memiliki apinya sendiri, terlahir kembali dari abu, untuk melawan naga es bawaan ini dengan api. Dan sejak itu, pisaunya telah memanfaatkannya. Tentu saja, Qin Yichen sangat jelas bahwa pisaunya bukan untuk mengalirkan air, tetapi benar-benar hanya bisa memotong sehelai rambut itu saja. Namun, itu hanya sebuah pisau, dan dia memiliki pisau kedua dan pisau ketiga, 10 juta pisau. Hua. Pada saat ini, tepuk tangan yang menggetarkan surga pecah di kuil. Usia tua hebat. Melihat sekeliling, mata Lu Xiaolu merah. Selama 7 tahun, tidak ada yang bisa mengalami bagaimana kakak laki-laki Yichen datang selama 7 tahun ini,